Halo, selamat malam teman-teman. Saya Joelson Lemban Tobing dari kelompok Cintai Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan bagaimana cara melaporkan pelaporan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap atau karyawan mingguan. Jadi pertama teman-teman harus masuk ke dalam akun Kortek masing-masing teman-teman. Ya, di mana sini ada ID pengguna. ID pengguna ini biasanya menggunakan nick ya atau nitku biasanya. Terus ada di kata sandi ini kata sandi yang teman-teman gunakan untuk membuat akun di Kortek. Lalu ada captcha ini harus teman-teman isi agar teman-teman bisa masuk ke dalam home ya atau ke dalam akun Kortek teman-teman sekalian. Lalu klikkan login. Ketika teman-teman sudah login, sudah oke, teman-teman akan masuk ke dalam sini, ke dalam menu utama daripada aplikasi Kortek ya. Karena saya menggunakan aplikasi Kortek punya perusahaan, jadi nanti ini akan saya blur ya teman-teman ya. Jadi pertama untuk melaporkan PPh pasal 21, teman-teman harus mempunyai Excel ya, Excel data daripada gaji di periode atau masa yang teman-teman ingin laporkan. Jadi pertama untuk melaporkannya teman-teman harus masuk ke dalam menu eBupot. Menu eBupot ini kita banyak menunya juga di dalamnya ya. Jadi teman-teman pilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Karena saya menggunakan saya ingin melaporkan yang bukti potong selain pegawai tetap, jadi saya pakai yang ini. Di sini di dalam menu ini teman-teman nanti bisa lihat ya. Ini adalah menu eBupot ya. Di sini teman-teman kalau buat create eBupot ini untuk satu persatu ya teman-teman. Di sini nanti teman-teman isikan masa pajaknya, ada mulai dari Januari sampai dengan Desember gitu ya. Cuman biasanya sih masa pajaknya ini yang sedang berlangsung gitu ya, bisa November atau Desember. Lalu di sini ada status dan ada NPWP. NPWP ini biasanya sekarang ini diisi dengan NIT ya, nick atau nitku teman-teman. Jadi nanti sini akan kedetek bisa dia namanya terbaca atau enggak. Kalau terbaca biasanya ada namanya di sini, kalau enggak biasanya dipakai 999 ya. Lalu sini ada statusnya, lain-lainnya diisi teman-teman. Semuanya diisi. Setelah itu teman-teman bisa submit, atau kalau masih belum kurang yakin boleh simpan konsep gitu ya. Ini untuk yang mau laporkan satu persatu. Namun karena saya ingin memakai pelaporan yang langsung banyak gitu ya teman-teman, sini saya akan menggunakan cara yang lain. Caranya itu adalah impor data. Jadi impor data ini adalah data yang teman-teman telah persiapkan, terus teman simpan di tempat yang teman mudah ingat gitu ya. Dia tapi formatnya sudah diganti ya teman-teman, menjadi XML gitu ya, kayak gini, XML dokumen gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil dokumennya di tempat yang teman-teman simpan ini. Ini import 21 mingguan November 2005 gitu ya. Ini yang telah saya buat. Nanti teman-teman boleh klik open jika memang itu folder yang teman-teman inginkan, atau cancel atau cari dulu format yang benar. Setelah itu, setelah import data itu akan terimpor ya ke dalam akun Kortek teman-teman. Lalu kita bisa monitoring itu di sini di XML monitoring. Di XML monitoring ini untuk mengecek apakah benar sudah masuk secara benar atau tidak gitu ya. Kalau benar dia akan seperti ini, successfully created gitu ya, submitting eBupot finishes gitu. Tapi kalau dia tidak ini, dia akan validating valid. Nah, ini ada validasi fail ya, ada mungkin di dalam tersebut ada sesuatu data yang tidak sesuai gitu ya, teman-teman bisa ganti. Biasanya sih kalau nggak salah nitku gitu ya, nitku atau nick yang teman-teman pakai atau gunakan gitu ya di sini. Tapi kalau dia sudah cocok ya, dia akan kayak gini, eBupot success created gitu ya. Oke, setelah dia sukses, ya setelah dia sukses teman-teman, nanti teman-teman bisa seperti ini
Nih, setelah diimpor tadi monitoringnya cocok, dia akan masuk ke ini belum terbit di sini teman-teman ya. Di sini nanti ada banyak ya data-data yang buat ya yang sudah diimpor tadi, dan nanti ada seperti ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Nih maaf, nanti saya buka dulu yang di terbit. Dia akan muncul data seperti ini. Saya ganti dulu November. Nih ada data seperti ini. Nanti ke teman-teman ini klik semuanya di sini ya di belum terbit ya, di menu belum terbit ya. Lalu nanti klik di sini diterbitkan. Nah, terbitkan. Setelah terbit teman-teman nanti akan masuk ke tadi yang telah terbit tadi. Nah, ini sudah terbit gitu ya, sudah di teman-teman masukkan ke dalam akun Kortek. Nah, yang telah terbit ini nanti teman-teman bisa bayarkan ke dalam SPT, surat pemberitahuan atau surat pajak terhutang gitu ya. Jadi teman-teman masukkan ke sini, masuk ke dalam SPT. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya setelah masuk ke menu SPT, agak lama dia ya salah satu kelemahan Korek ya seperti ini teman-teman, dia agak loading gitu ya kalau mau dipakai. Nah, nanti ada buat konsep di sini teman-teman. Teman-teman buat konsepnya dulu. Teman-teman mau pelaporan apa? PPNK, PPh Badan K, PP Unifikasi K, atau PPh pasal 21. Karena kita sedang pakai PPh pasal 21, kita klik lanjut di PPh 21. Lalu pilih periode yang ingin teman-teman laporkan, November ya, karena memang akan laporkan November. Setelah itu klik lanjut. Nah, ini kalau pilih jenis SPT, kalau misalkan dia belum pernah dilapor, teman-teman dia akan ada tulisan seperti normal atau pembetulan. Ini karena sudah pernah saya laporkan, jadi di sini isinya pembetulan ya. Nah, setelah itu buat konsep di sini teman-teman. Setelah buat konsep, teman-teman akan masuk, konsepnya itu akan masuk ke dalam konsep SPT. Di konsep SPT ini, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ya, ini posting SPT kalau memang udah merasa udah oke postingannya. Lalu di sini teman-teman isi data-data yang ingin teman-teman buat gitu ya. Dari yang yang sudah kita posting tadi ya, PP yang sudah kita posting tadi. Nah, di yang tadi sebelumnya di EbuPot. Lalu di sini ada tanda tangan puasa ya. Ini nanti juga akan saya coba untuk di blur ya teman-teman, karena ini pakai akun perusahaan. Setelah teman-teman merasa belum oke, simpan konsepnya saja. Tapi kalau sudah oke, klik bayar dan lapor, dan ini otomatis akan mendownload e-billing gitu ya, akan mendownload e-billing. Nah, setelah e-billing dibuat atau di-download, nanti akan masuk ke dalam SPT menunggu pembayaran. Nah, ini SPT menunggu pembayaran adalah bagaimana teman-teman ya, billing yang sudah teman-teman buat tadi, teman-teman bayarkan ke tempat-tempat yang memang dipercayakan untuk bisa membayar pajak ya, pajak terhutang kita. Lalu setelah ini SPT menunggu pembayaran, setelah dibayarkan sama teman-teman semua, nanti dia akan masuk ke dalam SPT dilaporkan. SPT dilaporkan itu ini semua SPT yang sudah dilaporkan ya. Jadi di sini ada, nah ini SPT yang sudah dilaporkan. Jadi ini teman-teman yang saya kemarin laporkan di kantor, yaitu dia seperti ini dia besarnya PPh yang dibayarkan, karena ini total daripada semua PPh yang dilaporkan ya teman-teman, nggak satu-satu. Jadi PPh 21 karyawan pribadi ya, bulanan berapa, ini sudah digabung di sini, makanya terlihat besar gitu ya. Setelah oke, di sini akan muncul semua datanya. Nah, ini teman-teman bisa simpan filenya sebagai bukti gitu ya. Setelah teman-teman bayar e-billingnya juga, dia otomatis ini akan masuk ke dalam pelaporan gitu ya, SPT telah dilaporkan. Oke, segitu informasi yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam semuanya.